nggak pernah melaporkan hasil donasiku. Aku cuma melaporkan hasil pekerjaanku, endorse, AdSense, cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau donasi ini karena masih belum ada aturannya, aku nggak pernah melaporkan. Lebih ke aku nggak mau nyari masalah. Tapi kalau mau dilaporkan, ya bisa aja. Oke. Tapi aku nggak tahu pasal mana yang akan bisa kena dengan maksudnya yang ini jadi wajib lapor. Tapi secara hukum belum ada nih donasi. Menurut aku cari tahu masih belum ada. Oke. Soal pajak ini aku cari tahu masih belum ada. Belum diatur. Better cari konsultan pajak. Better ya. Okay. Maksudnya itu juga tuh. tanya Kan, dengan konsultan pajak. Kalau kan selama ini kan masih kayak konsultan pajak nih. Misalnya kayak bayar pajak setiap hari setiap Maret gitu kan. Itu kayak misalnya, "Mah, tolong dong." Jadi tuh gue udah diurusin. Dan gue udah tahu kayak bayar berapa. Gue tuh pengen terus gue pengen tahu gitu. Nah, kalau gue mau jadi konsultan pajak biasanya yang dibahas tuh apa gitu? Apakah dokumen-dokumen pasti dia tanya nih, apakah rekapan BI checking gue cukup, rekening koran gue cukup segala macam. Karena kan kita kadang kan job kan kita juga nggak simpanin semua kan. Misalnya gue dapat endorse gitu, nggak mungkin ada lah yang selip-selip hilang gitu. Nah itu gimana? Laporan pajaknya tricky sih. Ini aku nggak bisa jawab 100%. Oke, nggak apa-apa. Karena ada orang yang memang tidak melaporkan pajak karena memang lupa atau karena memang sengaja. Itu aku nggak bisa mengetahui sampai situ. Dan anehnya Indonesia itu di situ kan. Sebenarnya kita beli rokok aja itu udah ada pajaknya. Semuanya itu dipajakin semuanya di Indonesia. Dan kalau kita dapat pekerjaan itu udah dipajakin, tapi kita masih harus lapor, itu yang tai. Menurut kita yang tai. Soalnya kalau gue udah mulai nerapin gini soalnya. Kan pajak pribadi sama PT kan beda ya. Kan? Kayak gue lagi mau buka usaha biliar kan, segala macam. Dan kayak sekarang nih ya, gue udah nerapin tuh dari 2024 tengah tahun. Gue tuh kayak karena pajak gue masih bingung banget, gue tuh kayaknya butuh deh konsultan pajak gitu. Harus konsultan pajak. Nah, kalau duit udah gede butuh konsultan pajak. Konsultan pajak sebenarnya supaya gue lebih ngerti aja gitu. Soalnya edukasi untuk bayar pajak menurut gue website aja nggak cukup. Yes, gitu. Betul. Butuh pengalaman. Betul pengalaman. Kayak contoh nih. Oke, kayak gini deh. Bikin MPWP aja tuh gue bikin situ ribetnya setengah mati nih. Ya kan? Karena gue nggak terbiasa ya. Yes. Ya kan. Nah, kayak gue udah terapin sekarang berapapun gue liat nih, pekerjaan gue yang terdaftar di pajak itu berapa persen nih, ya kan? Kan banyak tuh, ada pajak progresif lah, gue nggak ngerti tuh. Sekarang tuh gue terapinnya gini aja, pokoknya setiap kali gue dapat penghasilan, gue kayak orang tolol aja, yang masuk rekening gue karena job atau memang hasil usaha gue, itu gue sisihin 10% deh. Oke, takut. Iya, jadi karena kan kita gitu, kadang yang namanya kan dunia kita nggak tahu. Usaha kita kadang di atas di bawah, kadang di atas udah di bawah nih, udah itu semua harta habis tapi kita masih harus bayar pajak gitu. Jadi gue sekarang tolol kayak gitu aja, setiap kali duit gue masuk 10% tuh udah bayar pajak gitu. Kau harus tahu apa aja yang dipajak sih sana. Acara-acara apa aja, kegiatan-kegiatan apa aja yang dipajak itu harus tahu. Kau bayar pajak itu pada saat seharusnya kau bayar pajak, misalnya kau bikin event, habis itu kau nggak ngurusin pajaknya, padahal itu harus bayar pajak, itu yang akan ditagih. Atau denda kelalaian kau nggak lapor pajak, biasanya itu akan ditagih untuk bayar pajak. Tapi kalau misalnya kau tertib wajib lapor pajak, nggak akan ditagih, nggak ada kayak gitu. Jadi kau udah ada pajak SPT bulanan, SPT tahunan, kau lengkap terus nih, nggak akan pernah ribet. Itu SPT tahunan, kadang SPT bulanannya kan kita kadang kan kayak kerja kayak gini malah sempat sih. Gitu loh. Makanya butuh konsultan pajak. Itu berarti udah terima jadi tuh. Udah terima jadi, udah kelar, ya udah, nggak usah bingung. Konsultan pajak berarti tetap butuh kita ngelaporin ke dia, laporin tiap kali di job, forward gitu. Oke. Nice. Lebih enak kau punya, menurutku di posisi kau sama Arab jelas butuh konsultan pajak lah. Gue belum levelnya sebenarnya. Butuh konsultan. Cuma kayak gue pengen aja supaya gue tahu gitu. Butuh banget. Pekerjaan pengacara sama jadi pembohong, aku jawab enggak lah. Pekerjaan pengacara itu nyari celah. Karena kan ya namanya kan gue sekarang kan kenapa gue mulai melek, karena balik lagi ya, karena udah kepepet sih. Gue mau merit, gue mau beli aset, gitu loh.
Mau merit ke mobilitas. Kalau gue buta akan pajak, kayaknya bakal repotin diri gue sendiri deh. Ya, jelas. Bisa jadi bom waktu nantinya. Karena misalnya nih, kau bikin di sosial media lah, bikin posting tentang kau punya mobil dan lain-lain, orang pajak datang, ini laporan pajaknya gimana? Wah, ribet sendiri kau. Itu sih. Gue berharap tuh kayak di email gitu. Ayo bulan ini lapor dulu nih, terus ada formnya tuh. Submit, oke. Ini gue dapat job segini, gitu. Gue berharapnya teknologi di Indonesia secanggih gitu. Itu yang namanya menyebarkan lapor pajak itu merepotkan, dan kenapa kita harus lapor padahal kita bayar. Kita sendiri yang harus repot, kita harus sendiri harus lapor, kita datang. Pusingnya di situ. Aku harus berani ngomong ini. Aku mengkritik pajak di Indonesia, kenapa tidak mencari sistem yang memudahkan orang-orang untuk membayar pajak. Ya udah gitu, kalian yang urusin, nanti sisa berapa kita bayar, kayak gitu loh. Itu masih Soalnya kan kayak lu ngomong kan, konsultan kan juga kita keluar duit gitu. Dan ada yang mahal deh. Tergantung kan? Tergantung kalian. Wah, itu gue pusing. Jadi gue sekarang masih kayak, mah tolong deh. Tapi kan nggak selamanya. Ya gue pengen mak gue panjang umur ya. Gue kan nggak selamanya dia di dunia ya. Itu yang bikin pusing aja. Mau ambil obatnya dulu. Kurang. Buat kamu atau buat Arab? Selamat tidur, Cynthia. Mau bawa yang dulu. Juga aku pinjam kamar ya. Pakai aja, Ceh. Oke, kasih. Nggak paham aku pertanyaannya. Dia freelancer di luar, Ah. udah kena potong pajak, Di PayPal kan terima PayPal nih. Nah, tetap lapor gak? lapor. Lapor tetap guys. Lapor. Karena setahu gue itu bayar pajak ini nggak sih, pajak platform nggak sih? Di platform nggak sih itu? Bukan gini, bukan kayak misalnya kau dapat endorse yuk. Kau pernah dapat endorse gak? Nah, Dari sebuah, bukan langsung ya, bukan direct, tapi dari sebuah agensi gitu. agensi enggak. Kalau misalnya dari agensi, kau pasti akan ada NPWP. Ya. Misalnya fee kau 3 juta, pasti nilai, kalau kau pengen dapat bersih 3 juta, pasti nilai dinaikin supaya Ya after pajaknya jadi 3 juta. supaya pas after pajaknya 3 juta. Mereka itu lapor. Kalau kau nggak lapor, kau salah. Jadi dari dua pihak itu harus lapor. Oh, dia juga harus lapor. Dia lapor. Tapi nggak harus bayar lagi kan? Enggak, karena kau udah bayar dari situ. Si Yukanya tetap harus lapor di Cuma SPP. lapor doang. Tapi kalau nggak lapor selama sebulan bisa didenda juga. Oke, denda itu gede loh. Kalau dibilang gede, Misal orang nggak bayar pajak 3 tahun. bisa gelembung sih aja. Bahasaku bisa gelembung. Kau nggak Kegulung lapor, ya, denda kegulung ya. kegulung. Bahasanya gitu. Gulung itu persenan berarti. Waduh, aku nggak tahu hitung-hitungannya. Aku sebelnya sama pajak itu kayak gitu sih, anjing. Gulung ya. Bunga ya, namanya bunga berarti ya. Bisa dibilang kelalaian, bukan bunga. Bisa dipidana berarti. Enggak. Kalau orang nggak Dimiskinkan bayar- itu. Dimiskinkan. Wah, lebih jahat lagi ya. Dimiskinkan berarti 0 tuh. Bisa jadi. Atau sesuai dengan yang dia Atau tidak jadi bayar. Hutang ke negara. hutang ya. Kau punya hutang ke negara. Kalau dipidana nggak masuk. Karena orang nggak bayar pajak terus dipidana. Setahu aku nggak pernah ada ceritanya. Paling penyitaan aset ya. Itu yang bikin pusing tuh itu juga kayak gue pengen ngerti tentang pajak. Tapi gue kayak harus sendiri, harus gue ngitung sendiri juga gitu. Itu sebelumnya. Weh, nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin sistemnya masih belum bagus saja, mungkin. Ya tapi anehnya sistem-sistem yang lain kok bagus ya. Tapi kau pribadi ada konsultan pajak? Hah? Kau pribadi ada konsultan pajak? Aku bisa bilang tahunan. Tahunan. Oh, setiap kayak mau Jadi freelance saja, bukan yang kerja sama aku. dan itu berarti bisa kita kayak gue bisa hire konsultan pajak
freelance gitu ya? Ya pada saat kita butuh aja. Panggil gitu. Panggil bisa. Berarti itu bisa dibilang per job ya? Ya per job. Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan gitu. Kebanyakan gitu. Kecuali kalau udah perusahaan gede yang memang butuh bagian pajak. Itu dihitung PPh persen, dihitung PPN, dihitung semua pendapatan, dihitung itu. Bro, aku kalau tanya pajak 100% ke aku nggak banyak ngerti, serius. Karena aku kebanyakan dibantu sama konsultan pajak. Aku udah terima jadi. Pusing aku ngurusin pajak tuh. Aku paling males ngurusi angka persenan tuh paling males. Karena itu nggak begitu minat untuk mempelajari pajak. Pusing. Aku cuma tahu boleh atau nggak bolehnya, wajib atau nggak wajibnya kayak gitu-gitu. Basicnya lah kasarannya. Jangan tanya gue ngerti apa enggak guys, gue udah pasti ngerti kalau dengerin. Butuh sih, gue kayak butuh sih. Butuh kalau misalnya kau ngurusin dunia Arab ya. Iya, butuh banget. At least kau ngobrol dulu lah sama konsultan pajak pada saat harus ngobrol dulu sih. Ngobrol gimana ini mana yang harus dilaporkan dan lain-lain. Karena kan ini udah mau Maret juga kan. Intinya dari semua ini adalah ngurus pajak tuh ribet. Udah lu cari konsultan. Supaya nggak bayar pajaknya mahal, tiba-tiba langsung bleng. Tiba-tiba ada tagihan pajak, misalnya dari pihak di YB ya, ada tagihan pajak 500 juta. Anjing, ternyata aku punya tagihan pajak 500 juta, tapi karena denda dan lain-lain menyebalkan. Kau harus tiba-tiba harus spend 500 juta untuk hal yang tidak kau duga sebelumnya, itu yang menyebalkan di situ. Itu loh, kalau misalnya maksud gue gitu loh, kayak semacam notifikasi ya di email. Kayak, bro, lo belum bayar ini loh. Surat, sumpah masih berbentuk surat. Berarti kalau selama gue nggak dapat surat cinta yang ngomong kan, surat cinta dari Dirjen Pajak, seharusnya bisa aja mereka kita udah kirimkan surat apa nggak nyampe di alamatnya, bisa aja nggak bisa. Let's say kalau selama ini gue tidak pernah menerima surat dari Dirjen Pajak, apakah berarti gue lapor pajak sudah sesuai dengan aturan? Aku bisa bilang belum tentu, karena bisa saja karena pihak pajak masih belum memantau, atau mungkin gue belum ke flag kali ya. Nah, bisa aja karena kan gitu. banyak kan orang itu kan. Belum tentu. Apa Dirjen Pajak is watching nggak apa-apa, justru bagus menurut gue. Kalau lebih nyaman. Ya kalau mau nonton ya, misalnya kalau nonton ya, kalau misalnya gue menyampaikan sebagai warga negara yang belum paham tentang pajak, tapi selama ini gue bayar pajak, tapi masih dibantu sama orang tua gue, ya karena gue belum paham. Nah ini gue lagi pengen cari tahu nih. Apa? Oh gue sangat ya. Kalau gue mah simpel guys. Gue di negara Indo nih. Sekarang gini deh. Kalau kita dari kita masing-masing penghasilan dikasih pajak kayak sakit hati nggak sih? Gimana sih? Di Indo? Misal nggak, bukan di Indo nih. Misalnya kita sebagai manusia, penghasilan kita harus 100 juta genap dipotong pajak. Sakit hati dikit ada dong. Kalau aku jujur enggak, karena itu untuk negara. Oke. Negara nggak akan bisa nggak akan bisa maju kalau orangnya nggak bayar pajak. Iya, gue paham. Okay. Itu juga setuju. Tapi maksudnya kalau potongannya tuh terlalu besar karena mungkin kayak misalnya kayak lo ngomong aja beli rokok gue bayar pajak. Ini bayar pajak, ini bayar pajak, ini bayar pajak. Pasti ada terganggu dong. Aku tergangguku itu karena nggak menentu. Nah, itu maksud gue. Kalau misalnya itu sejak awal nih aku kerja, habis gitu langsung udah dipotong pajak, ya udah santai aku. Tapi yang nggak nyamannya adalah begitu aku dapat sesuatu, itu masih aku harus mikir, anjing aku harus laporan, anjing aku harus mikir ini, aku kalau misalnya aku mau dapat 5 juta harus ku naikin berapa, kayak gitu-gitu loh. Itu terganggunya di situ. Kalau gue sesimpel gini sih, gue tinggal di sini, ya kan, gue warga negara sini, gue ikutin hukumnya. Memang harus kayak gitu. Wajib. Kalau lu tanya gue secara pribadi, apakah gue redo bayar pajak ke negara? Yes, kalau dipakai dengan benar. Masalahnya kita lihat di berita-berita kan kadang korupsi, kita bisa bilang oknum gitu kan. Yes. Nah itu yang kadang bikin gue sakit hati. Gitu. Iya gitu. Jadi gue ya udah kayak contoh, kayak ya udah kayak gue ikutin aja rulesnya di sini. Rulesnya gimana? Ikutin aja. Kalau gue ya, jadi kalau misalnya Dirjen Pajak nonton stream ini, mungkin gue yakin juga mungkin sempat mereka nonton, gue juga bukan apa-apa sih, nggak kenapa-napa sih. Tapi balik lagi, setauku
masih belum ada aturan soal donasi itu dikenakan pajak. Itu nggak ada. Karena itu jatuhnya sifatnya sumbangan. Misalnya kita dilihat, oke, kau punya modal 2M untuk bikin streaming ini. Tapi kau bisa memprediksikan nggak akan dapat berapa? Oh enggak lah. Nggak ada kan? Nggak ada perhitungan bisnisnya, Iya. nggak ada apa, dan mereka menyumbang itu juga nggak tahu dari siapa dan lain-lain. Itu bentuknya memang sumbangan, benar-benar Iya, semua. sumbangan. Dan misalnya kayak gue modal 2M nih. Hmm. Anggaplah ini dianggap bisnis. Dan gue tetap bayar pajak dari AdSense sih. Iya, Seandainya gue nggak ada donasi ini. iya, iya. Kalau itu masih iya. Nah, kenapa aku bilang ke Arab soal pencucian uang dengan siapa sih namanya? Doni Salmanan itu kau pasti nggak kena karena kau bisa membuktikan kau itu tidak kenal dengan Doni Salmanan. Walaupun dia udah video call nih. Setelah donasi itu. Kan nggak kenal. Maksudnya gini, Kalau setelah itu jadi temenan? habis gitu Arab bikin usaha bareng. Enggak, temenan aja. Temenan aja enggak. Tapi kalau misalnya mereka nggak bikin usaha bareng atau Arab nggak bikin usaha yang bisa ada urusannya nanti balik lagi ke Doni, bisa Enggak. nggak? Tapi sekedar kayak gue respect lo udah donate gue se-M, gue temenan sama lo di sosial media, Enggak kalau jelas masalah. nongkrong Enggak nggak masalah. apa-apa. Bisa ditentang. Oke. Maksudnya ada sela untuk menyanggal itu. Makanya aku bilang 1M anjing, kok nggak sayang 1M kau balik kau serahin ke negara begitu aja dengan alasan malas ribet. Anjing 1M, Cuk. Belajar banyak sih gue. Balik dari Bandung sih, gue mulai mencari-cari tahun konsultan pajak nih. Karena gue penasaran, bener-bener penasaran gue. Gue kalau penasaran tuh nggak bisa gue. Karena banyak yang pengen gue tanya ke TP, tapi TP bilang dia tuh nggak 100% paham juga tentang pajak karena dibantu juga kan. Memang kalau pajak enggak. Bukan di bidangnya lah ya. Bukan di bidangku. Beda. Banyak pertanyaan di kepala gue tuh baik banget. Pajak itu ke ekonomi, bukan hukum. Iya iya, paham. Ini tuh asal nggak ada ikatan kerjasama nggak harus balikin. Banyak kok yang nggak balikin. Kayak si Alfie Rev enggak. Doni Salmanan juga. Harap goblok banget anjing. Kalau butuh konsultan bisa mas, gue butuh daerah-daerah sini aja jadi bisa ngobrol tatap mata gitu loh. Ya butuh iya udah. Kalau yang kayak lu jauh di mana-mana by chat itu pusing juga gue. Dan kita juga nggak bisa cross check kau beneran konsultan pajak atau enggak. Atau ya sosokan aja gitu. Sesuatu aja. Mas seakan-akan kayak gue mau dihukum ya. Enggak, ini si tim lawyer Mas P dari tadi bahasannya itu kayaknya dia nggak live deh. Oh iya. Menurutku dia itu delay deh. kayaknya delay deh. Dari tadi yang dia donate itu tentang yang sesuatu yang udah kita bahas. Kayak 5 menit lalu ya. Kayak 5 menit lalu. Kayak nggak live deh. Ya kok. Kenapa gue lebih tertarik tentang pajak karena tuh angka-angka. Gue tuh suka dengan angka. Emang freaknya tuh gue suka dengan angka gitu. Gue benar suka dengan angka. Jadi gue benar pengen tahu tuh PPH itu hitungan dari mana. Terus kayak kalau pajak progresif itu apa? Sampai sekarang gue nggak tahu. Gue pengen banget tahu. Dan gue pengen nih hitungan dari misalnya nih. Gue tuh pengen tahu kenapa gue terapin yang dari udah setengah tahun gue terapin setiap penghasilan 10%. Gue pengen tahu. Dan nanti dari Maret 2005 sampai 2026 gue udah kan gue ini bakal pakai konsultan, gue bakal bayar pajak kan. Nah dari mulai Maret sampai ketemu Maret lagi SPT tahunan. Itu tuh gue pengen apa yang gue submit ke pemerintah sama hitungan pribadi gue Sama. cross gak? Itu doang, gue pengen tahu itu doang. Karena gue pede hitungan gue nggak mungkin miss. Oke. Itu doang, sebenarnya sesimpel itu doang. Gue pengen membuktikan otak gue aja. Tadi ada yang nanya, terus apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Oh, oke, kan delay kan dia kan. Iya. Apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Menurutku gini, kalau ekstrimnya adalah kita ganti sistem pemerintahan, tapi itu ekstrim banget. Itu ekstrim banget ya. Dan Boleh bahas. tapi menurutku boleh. Tapi Oke. menurutku masih belum siap. Sorry, topik apa gue miss tadi? Apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Menurutku kita harus ganti sistem pemerintahan yang pernah dibilang oleh almarhum Gus Dur, bubarkan DPR. Pernah bilang kayak gitu. Tapi menurutku terlalu ekstrim. Wah, itu akan gonjang Chaos itu. banget. Chaos banget. Chaos itu. Kenapa aku bilang gitu? Karena sistemnya bagus, tapi orangnya belum siap. Aku harus bilang Orang-orangnya ya? Orang-orang Iya. masyarakat kita belum siap. Tadi sesimpel kalian nggak tahu siapa yang kalian pilih di DPR.
Tapi kalian tahu siapa yang kalian pilih di eksekutif? Selalu yang salah eksekutif. Kalau DPR yang salah, nyantai aja. Nah, itu yang pertama, SDM. Yang kedua, kalau memang itu tidak bisa, hukumnya harus benar-benar ditegakkan. Udah itu kuncinya. Misalnya koruptor nih, ada tuh hukuman mati koruptor, matiin aja udah. Peduli setan dengan Ya gue setuju lagi. peduli setan dengan HAM, peduli setan dengan itu. Dia udah terbukti nih merugikan negara berapa miliar, berapa triliun, udah jelas dibuka Itu gue setuju tuh. hukuman mati. Walaupun ada HAM ya, gue paling setuju tuh hukuman mati tuh buat koruptor. Sama Pedo. pengedar sih. Sama pedo. Sama pedo anjing. Bandar sama pedo. Bandar, pedo, sama koruptor sih. Hukuman seumur Setuju, gua setuju banget, hidup, dimiskinkan, benar-benar dimiskinkan nih, yang benar-benar seumur Iya, hidup. iya. Benar-benar. Iya. Itu ya udah perkuat hukum, benar-benar perkuat hukum kayak oknum-oknum jaksa, oknum hakim, terus oknum-oknum polisi yang korup dan lain-lain, buang-buangin. Cuma itu satu-satunya cara hukum. Ferry Irwandi, jujur ya kalau ultai gue pribadi ya, gue sangat pengen sekali ngobrol sama dia. Mau gue invite. Tapi gue Tapi kan gue masih nggak, gue setuju nama yang lain dulu Iya. kan, harap mau atau nggak. Tapi kalau secara gue pengen sekali ngobrol sama dia karena kayaknya orang yang bisa gue ajak ngobrol secara serius dan panjang gitu. Gue pernah ini lagi dengar korupsi itu pelumas pembangunan. Aku bisa setuju di situ. Dalam artian gimana tuh? Ini aku harus menyembunyikan nama daerahnya. Ada satu daerah di Indonesia, eksekutifnya jujur banget, nggak mau korupsi, nggak mau apa ya. Eksekutifnya nih dalam artian kepala daerah, let's say bupati, gubernur, atau wali kota, apapun namanya lah ya. Ini jujur banget, nggak mau korupsi, tapi ini harus bersinergi dengan yang namanya DPR atau DPRD-nya. DPRD, DPD-nya. Harus DPRD-nya harus bersinergi. Dalam artian ini nggak mau korupsi nih, tapi ini kebanyakan orang ini Oknum ya. butuh korupsi. Jadi kalau misalnya ini eksekutif jujur banget nggak mau korupsi, roda pemerintahan benar-benar berhenti. Nggak ada pembangunan, nggak ada bantuan, nggak ada bla bla bla, nggak ada. Karena proposal yang ditawarkan di reject. Di reject sama ini, sama eksekutif di reject. Itu. Kayak gitu. Kayak misalnya kayak oh ini nih tapi mau ada pelumasnya. Kita ngomong oknum ya. Oknum. Misal, ini nih tapi ada pelumasnya sekian tetap. Karena gue jujur, Nggak mau. nggak jalan proyeknya. Nggak jalan proyeknya. Gue paham. Oke. Nggak jalan. Paham. Oke. Make sense. Ngerti Simpel gua. gua sekarang. Paham ya? Karena gue tahu itu kata-kata dari siapa. Iya. Tapi gue nggak nangkep gitu. Gue juga kan nangkep. Gue nggak nangkep. Tapi pas dijelasin TP, oh make sense juga gitu. Ini balik lagi berarti ke barrier to entry buat jadi wakil rakyatnya Iya, itu iya, kan. iya, makanya. Kampanye segala Nah. macam itu kan makan biaya. Nah. Jadi waktu mereka dapat jabatan, pikirannya buat balik modal. Salah satunya itu, tapi kita ngomong oknum, nggak semuanya ya. Oknum. Aku nggak bisa bilang daerahnya mana. Ada yang kayak gitu bener-bener mandek selama 5 tahun itu nggak ada pembangunan, nggak ada apa, bener-bener mandek. Yang kasihan rakyatnya, balik lagi ke rakyatnya. Duit itu kan dari negara itu ada anggaran untuk anggaran untuk suatu wilayah. Anggap misalnya, oke aku ngomong misalnya di Jember ya, misalnya di Jember itu dianggarkan 100 triliun. Misalnya 100 triliun nggak dipakai, tahun berikutnya akan dikurangi jadi 90, jadi 80. Makanya kadang dipaksa-paksa habis gitu. Nah, karena itu banyak daerah atau banyak daerah yang pingin serapannya tinggi, bahasanya serapan. Supaya serapan tinggi, ya bikin sebanyak-banyaknya, bikin proyek sebanyak-banyaknya. Entah itu berguna atau enggak, misalnya bikin jalan, ngaspal jalan di jalan yang masih bagus, ya bisa aja. Setiap akhir tahun sih itu. Gimana sistemnya? Jadi misalkan Jadi, ini gua tahu, sabar nih. paham. Dia punya 100 triliun. Enggak, negara menganggarkan Iya, 100 ngasih kan 100 triliun. untuk Jember nih Buat- misalnya. Misalkan. Misalkan setahun nggak habis. Nggak habis, itu malah dikurangin. Setahun 100 triliun nggak dipakai, akan dikurangi jadi 90. Ya karena ya. Makin- Karena nggak kepake. Tapi secara kalau gue kalau dari fucked up banget, anjing. nggak, kalau gue dari yang di atas, menurut gue make sense yuk. Oh, berarti gak butuh-butuh banget. Nggak, gitu. karena ya berarti ternyata APBD dulu selama setahun butuhnya cuma 80 T, ngapain gue kasih lu 100 T? Nah, Di kepala gue make sense. Tapi maksud gue dengan yang pelumas-pelumas tadi,
oh kalau gitu kita mesti habis-habisin nih. Iya, iya itu. Supaya Itu loh. tahun depan misalnya pas 100 T bisa dikasih 100 T lagi. Nah, Minimal 100 step apa nggak bisa ditambahin. Iya, atau bisa lebih gitu. Ih, habis loh. nah kayak gitu. Memang itu pelumas yang dibilang itu pelumas. Kalau misalnya nggak ada Gila, korup sama sekali nggak mungkin. Makanya ada satu daerah yang benar-benar bersih nih, nggak mau menjalankan itu akan turun terus tuh. Yang kena korbannya ya rakyatnya. Masyarakatnya, korbannya. Ih, kok aneh. Nah, ini gua ada. Nah, tapi logis yo. Tapi logis. Nah, Cuma ini loophole-nya terlalu gede tau gak sih? loophole gila. Loophole-nya gila. Gua ada pertanyaan. Ini pure karena gua tidak tahu. Gua kasih Apakah negara kita menjunjung tinggi freedom of speech? Tergantung, menurutku tergantung pimpinannya sih. kayak kemasannya doang gak sih? Tergantung kemasannya sih. Oke. Karena kalau misalnya iya, karena gue baru tahu ya. Kalau memang secara tertulis ya, Secara tulis iya. secara tertulis ya. Tapi ada WIT. Ada UITE pasal karet itu tadi. Makanya aku bilang tergantung pemimpinnya. Jadi ada beberapa yang namanya delik aduan. Delik aduan itu kau bisa dipidana asalkan yang apa ya? Yang merasa dikorbankan itu mengadu. Contoh perselingkuhan. Perselingkuhan itu bisa dipidana nggak menurutmu? Menurut gua, lu tanya pendapat pribadi gua. Iya. Menurut gue itu ranah privat sih. Seharusnya sebenarnya. tidak. Sebenarnya tidak. Seharusnya tidak. Sebenarnya tidak. Heeh. Jadi misalnya aku selingkuh. Aku selingkuh sama Pevita Pierce. Greta itu bisa midanain aku. Pidana bukan perdata. Pidana. Jatuhnya pidana. Tapi itu delik aduan. Jadi kalau misalnya aku ketahuan selingkuh sama Pevita, tapi Greta tidak melaporkan, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau aku selingkuh sama Pevita dan Greta melaporkan, aku bisa dipenjara. Tapi kalau misalnya lu selingkuh sama Pevita, yang laporin gua sebagai pembunuh. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena gua bukan korbannya. Bukan korbannya. Oke, paham. Nggak akan bisa. Mewakilkan kan. Nggak bisa. Itu delik Nggak bisa. aduan. Konsepnya delik aduan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kau sama pasangan tidak sah gitu ya, digerebek gitu, itu sebenarnya kau punya hak. Ini privasi. Punya hak banget. Yang kayak di hotel-hotel gitu digerebek. Punya hak. Kecuali yang gerebek itu pasangan sah. Kalau misalnya kau masih pacaran, terus kenapa? Misalnya nih, misalnya gua pacaran nih. Pevita ya. Misalnya gua pacaran. Gua nginep di hotel. Gua nggak ngapain, cuma di hotel aja. Ya kan? Kebetulan ya udah. Digerebek tek. Gua bisa tuntut balik. Nggak itu kok bisa menolak hal itu sebenarnya. Lu bisa menolak. Bisa menolak. Apa? Dasarnya apa? Ah. Kok bisa debatin dasarnya apa kalian gerbek kayak gini? Iya. Terus kalau tapi gua nggak bisa misalnya- tuntut balik. Karena Iya, itu bisa karena yang aku aneh itu kadang yang gerbek polisi. Kalau misalnya yang gerbek itu Sorry gua potong EP. warga atau apa bisa. Sorry gua potong. Kalau gerebek polisi apakah gua bisa dituntut? Gua ada lanjutannya nih. Gua ada lanjutan. Karena kalau gua nonton di film-film US, bahkan di masyarakat US, kalau misalnya dia digerebek polisi terus polisinya lalai, setahu gua mereka bisa menuntut kerugian. Iya. Kalau di US, apakah di Indonesia bisa? Itu balik lagi masalah apa ya? Mungkin ada undang-undangnya, tapi diberlakukannya tahu nggak tahu. Tapi di undang-undang ada seharusnya. Seharusnya ada. Seharusnya ada. Menarik. Yang misalkan lu nuduh gua nih, cemarin nama baik gua. Ibarat kan lu percaya nih sama fitnah gitu kan? Katain gua. Bla 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 bla. Nama gua jelek tuh semua orang, padahal faktanya nggak begitu. Diaduin kan gua. Misalkan gara-gara si Yuka korupsi gitu, terus gua diadilin. Katanya si Yuka korupsi, Datanglah gua korupsi. Sidang segala macam, ternyata gua gak bersalah. Gua Aku pengen yakin tuntut dia itu, balik. aku yakin itu nggak akan sampai sidang. Karena unsur pencemaran nama baik, jadi tadi aku jelasin ke Tiarison, setiap pasal itu ada unsurnya. Salah satu unsur pencemaran nama baik adalah dipublikasikan di publik. Dalam artian itu bukan dari mulut ke mulut, tapi harus lewat publik, entah itu di koran, entah itu di TV, entah itu di internet, harus ada publikasinya. Kalau misalkan orang di modal screenshot gitu, Model screenshot itu ranahnya privasi, bisa UITE. oh itu masuk ke WIT. Tadi yang kau ceritakan kan dari mulut ke mulut nih. Si Yuka ini sih nggak akan masuk ke persidangan. Oh. Berarti kalau misalkan ada orang-orang nyebelin cuma bisa di UIT-in.
Ya harus ada buktinya. Dan harus ada buktinya juga kalau nyebelin nih. UIT ya jatuhnya. Itu juga belum lama itu kan undang-undang itu ITE. ITE 16 ya? 2000 15 16 kan? lupa aku berapa. Satu milestone lu UIT-in orang mas, yang head lu. Ah, ngapain aja jatin orang? Nggak buat edukasi. Ya nggak perlu UIT-in orang ya. Nggak ngapain. Bisa datangin pakarnya gitu. Aku lebih ke ngapain. Lawyer ada gitu loh. Ya suatu gitu yang misalkan berlebihan gitu kan. Kalau misalnya itu udah ganggu ke ranah privasiku, dalam hal ini istriku atau keluargaku, aku pasti akan benar-benar mengganggu ini ya, dalam artian keluargaku kena ya, merugikan aku, kemungkinan besar akan mempermasalahkan. Tapi kalau misalnya cuma bacotan-bacotan bocil, ya aku akan ya udah benar-benar cuek aku. Soalnya beberapa kan ada yang kayak sampai spam soal itu terus kayak ngoceh di sana sini. Wah, cuek aku. Pertanyaan, Karena nggak ngerugiin aku buat aku. stream ini kan banyak clippernya. Hah. BTW thank you Clipper. Kalau nggak ada kalian mungkin kita nggak viral ini. Betul. Ya, jadi thanks you lot. Sorry deh. Benar, thanks you lot guys. Dan kalau tanya boleh nggak klip? Boleh, silakan klip sebanyak-banyak ya. Karena kalau nggak karena kalian kita mungkin nggak keluar dari bubble. Betul. Yes. Ya kan? Berkat kalian guys. Pertanyaan gua. Misalnya stream ini gua ada ngomong tentang obrolan kita tadi deh. Di klip, di post tapi dipotong. Dipotongnya konotasi jadi negatif. Ya kan? Habis itu komen banyak yang hujat gua merasa dirugikan. Apakah gua bisa nuntut? Bisa. UIT. Karena tidak sesuai dengan fakta. Oke. Karena apa yang dia post mengiring opini orang lain juga. Yes. Oke. Bisa. Potong-potong lah ya. Potong-potong lah ya. Kasusnya aku nggak berani sebut nama ya. Kasusnya salah satu yang Ya, aku tahu ramai lah. banget. Gua tahu. Itu sebenarnya kan tanda tanya. Itu kan tanda tanya menurutku. Terus kalau misalkan ranah publik tuh dalam artian dipublikasikan itu, kalau kolom komentar itu termasuk ranah publik. Bisa. Kalau ranah publik. Gak cuma yang post, yang komen hati-hati. Bisa. Bisa banget. Hati-hati di internet lo ya. Dan itu udah ada yang dihukum, ada contohnya udah ada. Lo boleh ceng-cengin kita ya. Kalau tiba-tiba gua hari ini lagi bad mood, ngentot nih. Awas lu ya. Oh, berarti kalau misalkan ada yang gue lagi joget sama Mas Reja bertiga sama Michelle, terus gue di crop jadi Michelle dong joget sama Mas Reja, gue gak terima nih misalkan. Bisa. Anjing cewek gue. Jelek. Misalkan. Jelek. Tapi enggak. Padahal cuma buat bercanda Itu aja. kan lucu-lucu. Hati lu ya. Misalkan. Gue ngetin. Klip boleh, tapi jangan sampai lu klip potong. Jadi arah pembicaraan kita beda gitu. Itu yang gua gak suka. Itu yang gua. Maaf ya Yuk, jelek. Kayak kalian kalau mau klip apapun terserah, tapi jangan klipnya tuh dipotong-potong. Jadi seakan-akan pembicaraan kita tuh negatif atau ngejurumisin satu orang gitu. Enggak lah. Kalau misalkan Tapi yang gue lihat sih kalian seru-seru aja. ya seru-seruan kok. Seru-seruan. Tapi ngingetin aja. Yang gue mau terganggu tuh tau gak apa? AI sih. Yang kita foto bareng terus dibikin ciuman gitu. Itu Gue lumayan terganggu itu. Gue lumayan terganggu. Awalnya kayak goblok banget sih gitu. Tapi sekarang gue udah mulai terganggu. Sorry, yang barusan donate. Kamu harus bisa membedakan kalau dalam bahasa hukum dan sama atau itu artinya berbeda. dan Kalau dan itu bisa barengan. dua hal berbeda. Jadi misalnya, harus ada contohnya ya. Perbedaan Garam dan madu. garam dan madunya harus ada, bisa salah satunya. Harus ada dua-duanya. Oh, berarti dia satu Sepaket. Kalau garam atau madu, Salah salah satu. Oh. Garam atau madu. Kalau emang isinya negatif gimana? Ya nggak apa-apa, maksudnya intinya kita kan juga nggak bilang kita positif 100% ya. Ya kan? Stream kita ya nunjukin mabuk tuh sebenarnya apa positifnya sih? Nggak ada positif. Tapi ya maksudnya ya kita cuma pengen nunjukin Ini kalau siapa sih tim lawan Rasa 100.000 terus dari tadi? Sorry. ya, Gak ada positifnya. kalau misalnya kita apa ya, kalau emang kita nunjukin dilihat dari kalian mabok itu negatif, ya udah nggak usah ditonton. Kalau kita tuh cuma pengen nunjukin tuh kita ya udah kita having fun gitu. Sebenarnya Aslinya kita cuma pengen nunjukin aslinya kita gimana. Bukan berarti kalian jangan contoh gitu. Jangan contoh lah. Selalu lu ambil baiknya, lu buang jauh-jauh buruknya. Pokoknya itu aja. Nah, kalau di klip tentang apapun memang fakta tuh. Gua ngomong amit-amit nanti gua blunder, lu klip. Ya udah itu resiko gua. Betul.
Itu resiko kita. Itu udah resiko gua. Resiko kita di sini. Nah, yang gue pengen sampaikan adalah ketika pembicaraannya agak sensitif, ya kan, tapi tujuannya untuk mengedukasi, karena kayak tadi nih, gue penasaran, lu potong-potong terus lu cut to cut jadi sebuah kalimat yang nyerang seseorang atau sebuah instansi atau ngerugin banyak orang, itu yang gue nggak suka. Itu aja. Ya, sebenarnya konsepnya simple sih kalau gue thank you buat lu clipper semua ya, semua yang nge-clip ya, baik yang udah kerja sama kita masing-masing, yang kita bayar per video atau per bulan, Atau kalian yang Indie. freelance. atau yang freelance, atau yang memang klip secara cuma-cuma untuk menaikkan followers kalian. Thank Kita you, terima kasih benar-benar thank you banget. Tapi yang gue pengen ingetin, gua kita sama-sama cari rezeki, ya. Lu ngeklip cari rezeki, gua streaming cari rezeki. Udahlah, yang positif aja, yang halal-halal aja gitu. Tuh. Tapi memang sengaja tuh banyak yang sengaja, gue pernah lihat yang memang judulnya misleading, Iya. apanya misleading. Ya memang sengaja waktu di komen, lah ini bukannya konten yang beda ya, bukan nama yang kemarin. Ya, itulah. Ya sengaja biar rame Ya, gitu. kita cari uang jujur-jujur aja lah guys, gitu loh. Nggak perlu yang kayak begitu-gitu. Karena kalau emang dasarnya klip lu menarik, akan viral sendirinya kok. Ya, menurut gua nggak perlu lu misleading kalau menurut gua. Kalau emang kontennya bagus, cara ngeklip lu bagus, tambahin editan oke, viral mah viral aja. Rame mah rame aja. Gue di tahap sekarang hidup cinta damai ya. Kecuali roleplay. Aku harus bilang gini. Kok akan ngerang roleplay terus ya? Kagak, aku bercanda aja anjing. Iya. Kata 15 gue mau ketemu ah. Boleh gak? Aku Ngobrol. sangat welcome. Oke. Aku di sana kerja, aku harus datang. Aku udah izin ya. Ya, Aku ya. di sana harus Ya, datang. ya. Aku Paham. harus out dari sini dulu karena aku udah dibayar. Ya. Kalau kalian mau datang, Nggak, mereka udah welcome nggak? trust me, welcome. Aku yang Gue udah nyerah mereka nih. aku yang nanggung. Ya. Karena gue pengen ngobrol juga kan, salah satunya kan ada founder bagi-bagi kan. Ya gue pengen ketemu say thanks juga sih. Lu datang kuis. Sebenarnya mereka di Jakarta sekarang. Tadi aku jam 2 gitu diundang makan di daerah sini, ada apa sih?